Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marianton, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bima. Jadi pada kesempatan ini tugas modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh sekolah. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara kepala sekolah, yakni di sekolah saya sendiri, Kepala SMA Negeri 1 Donggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana kabar Pak Marianto? Hari ini alhamdulillah baik, Bapak Kepala Sekolah. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ada. Hari ini Bapak, saya minta waktunya kurang lebih 10-15 menit. Jadi saya dapat tugas dari calon guru penggerak yang akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Baik, dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara sepanjang itu yang bisa saya lakukan dan pernah saya lakukan. Oke, baik Bapak Kepala. Jadi pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan di Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, jadi pertanyaan yang sama juga dilakukan oleh calon-calon guru penggerak sebelumnya. Jadi saya to the point bahwa cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Nah, setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Nah, untuk itu perlu pengalaman saya ini perlu dilakukan atau dibuatkan daftar pertanyaan dalam rangka mengidentifikasi kasus. Nah, syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut itu tidak melanggar hukum dan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Nah, jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka itu dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu tidak terpenuhi, maka itu adalah masuk pada bagian kasus bujukan moral. Oke, baik Bapak Kepala Sekolah. Pertanyaan berikut, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin saat ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh ya, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang tadi disebutkan sama-sama benar tersebut. Jadi pertimbangan pertama, apakah kasus itu menyangkut kepentingan perorangan atau itu adalah menyangkut kepentingan banyak orang, dan tentu di dalamnya apakah mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, di dalamnya apakah mengandung rasa keadilan atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Jadi kita harus pilih dan modifikasi kasus-kasus seperti itu sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul bisa menghadirkan rasa adil bagi kedua belah pihak. Baik, tentu ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa nanti nih yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oh ya,
Jadi langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan paling besar manfaatnya. Tentu saja dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik. Kemudian kita juga senantiasa mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang berbasis hasil akhir. Termasuk di dalamnya adalah berpikir berbasis peraturan dan juga berpikir berbasis rasa peduli. Nah, tahap berikutnya adalah melakukan investigasi dengan memeriksa kembali sejumlah fakta-fakta dan temuan peluang. Lalu kemudian kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah, lalu keputusan itu ditinjau kembali keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah itu senantiasa dalam bimbingan dan mengharapkan keridaan dari Tuhan. Jadi maksud saya, setiap keputusan yang diambil diharapkan itu tidak sifatnya diskriminatif, tetapi kita mempertimbangkan aspek lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya. Jadi ini yang biasa dan langkah-langkah yang kita lakukan. Oke, baik. Ini pertanyaan yang berikutnya, Bapak Kepala Sekolah. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang anggap saya lakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Maksudnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu jangan dinilai sebagai sesuatu permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Karena saya punya keyakinan bahwa setiap masalah sudah pasti itu ada jalan keluar yang terbaik. Sehingga dengan demikian kita menganggap sebuah masalah itu adalah hal yang biasa. Makanya manusia itu selalu membersamai masalah. Kalau tidak ada masalah, maka bukan itu manusia. Oke, baik, Pak. Ada hal-hal apa saja yang selama ini yang mungkin itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ya, tentu saja setiap keputusan yang kita ambil itu selalu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, antara lain bahwa tidak semua keputusan yang kita putuskan itu dapat menyenangkan semua orang. Itu kata kuncinya. Jadi ada pihak yang masih setengah hati untuk menerima keputusan, ada juga pihak yang sama sekali tidak mau menerima keputusan karena egonya mereka masing-masing. Tetapi yang paling penting bagi kita dalam hal ini, tantangan-tantangan itu harusnya menjadi batu loncatan bagi kita untuk kemudian lebih arif, lebih bijak, dan lebih dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Karena saya yakin tidak semua orang bisa menerima keputusan kita karena persepsi yang berbeda-beda. Jadi itu tantangannya. Kita dalam mengambil keputusan, ya tidak semua orang dapat kita puaskan. Dan namun demikian, kita harus tetap berdiri tegak bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Kepala Sekolah, nanti apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu nih dalam sebuah menyelesaikan sebuah kasus dilema etika dalam hal ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya? Artinya ini bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan? Kalau pengalaman saya di sekolah ini itu sangat tergantung kepada kasus yang kita hadapi. Jika kasusnya memang memerlukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak-pihak lain, maka memang itu dibutuhkan penjadwalan. Tetapi kalau memang kasus-kasusnya tidak membutuhkan itu semua, maka itu bisa diselesaikan di tempat. Tentu dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatannya. Jadi adakah seseorang nih Bapak Kepala ataupun faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Ya, faktor yang mempermudah saya pertama karena kita sering membangun komunikasi. Jadi komunikasi merupakan kata kunci dalam penyelesaian masalah.
Di sekolah kita kan ada yang namanya jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Jadi setiap kasus itu sedapat mungkin kita mencoba merunutkan komunikasi dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian yang kedua yang juga mempermudah kami adalah kolaborasi. Jadi kerjasama kemitraan dengan siapapun itu terbangun dengan baik, sehingga hampir setiap masalah yang kita hadapi di sekolah itu selalu diselesaikan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Itu antara lain hal yang paling mudah membuat setiap masalah itu bisa kita selesaikan. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ini kepala sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan dari awal tadi yang sampai saat ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, jadi pengalaman yang saya dapatkan pertama, kita diberikan kedewasaan untuk mengidentifikasi setiap kasus itu dengan kehati-hatian dan kecermatan. Kemudian kita juga ada pelajaran yang berharga, yaitu kearifan kita dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang kita putuskan itu sedapat mungkin diikhtiarkan untuk bisa menjembatani permasalahan-permasalahan itu. Artinya solusi yang paling solutif sehingga menghadirkan rasa nyaman bagi seluruh warga sekolah. Kemudian juga yang ketiga, kita akan semakin dewasa dalam menghadapi beberapa kasus itu. Semakin banyak kasus yang kita tangani, kita akan semakin dewasa dalam menyelesaikannya. Nah, beda dengan orang-orang yang tidak pernah dikerumuni oleh berbagai kasus. Sehingga saya harapkan juga teman-teman nanti kalau sesudah menjadi guru penggerak dan akan jadi kepala sekolah, itu bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga, bahwa setiap kasus pasti ada hikmah yang bisa kita peroleh. Dan ada nilai kepuasan ketika masalah-masalah itu bisa kita selesaikan secara tuntas dan bertanggung jawab. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala SMA Negeri 1 Donggo sudah meluangkan waktu dalam hal menemani saya, artinya tugas calon guru penggerak di modul 3.1 terkait dengan wawancara kepemimpinan kepala sekolah. Baik, terima kasih Pak Marianto. Selamat dan sukses. Semoga menjadi garda terdepan dalam melakukan transformasi pendidikan di satuan pendidikan kita tercinta. Ya, terima kasih Bapak Kepala. Sama-sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marianton, Sarjana Pendidikan, dalam merupakan calon guru penggerak angkatan 10 di SMA Negeri 1 Donggo, Kabupaten Bima. Jadi pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan Kepala SMA Negeri 2 Donggo, yakni Bapak Subari, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi baik. Saya mendapatkan tugas dari LMS terkait dengan modul 3.1 yang akan membahas tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi saya minta waktunya sebentar Pak. Oke, siap. Untuk saya bisa mewawancarai terkait dengan kepemimpinan Bapak di sekolah yang Bapak pimpin pada saat ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan sama Bapak. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kasus dilema etika atau rujukan moral yang memang biasa terjadi di lingkungan pendidikan, karena diakibatkan oleh adanya kebutuhan
yang berbeda ya, kebutuhan, kemudian banyaknya pendapat-pendapat ataupun ini yang berbeda dari semua warga sekolah. Tentu saja hal itu akan mengakibatkan ada beberapa kasus yang tentu saja satu orang mungkin akan merasa puas dengan apa yang menjadi keputusan sekolah, mungkin sebagiannya lagi tentu saja mungkin kurang puas dan sebagainya. Tentu saja dalam kasus-kasus seperti ini kita harus jeli untuk mengidentifikasinya. Mana kasus yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu atau mana kasus yang mungkin bisa kita selesaikan dengan waktu belakang seperti itu. Caranya tentu saja kita melihat keputusan kita itu tentu saja berdasarkan kebutuhan. Pertama, kebutuhan yang perlu kita penuhi adalah kebutuhan murid kita di sekolah. Jadi keputusan yang diambil tentu saja harus mencerminkan kita berpihak pada murid kita di soal kebutuhan mereka harus kita layani dengan baik. Oke, baik Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikut Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam hal pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin pada saat ini, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu sendiri Pak. Iya, kebetulan ya kemarin tahun ajaran baru kan sebelum tahun ajaran baru ada rapat kenaikan kelas, rapat penulisan. Tentu saja ini menjadi dilema yang perlu diputuskan secara bijak oleh seluruh warga sekolah, terutama pada rapat kenaikan kelas. Karena seperti itu ya, ada kasus-kasus di situ yang saya kira merupakan dilema etika, gitu ya. Ada mungkin beberapa guru yang memberikan nilai rendah kepada siswa, kemudian membuat siswa itu dia naik kelas, gitu ya, karena syaratnya harus sekian nilai yang di bawah KM. Kemudian di sisi lain kita perlu pertimbangkan nasib siswa itu ketika mereka tidak naik kelas. Tentu saja saya meyakini mungkin mereka tidak akan melanjut pendidikan ya, mungkin akan keluar atau malu gitu kalau tetap bersekolah di situ, mungkin akan pindah dan sebagainya macam. Dan menurut saya itu harus keputusan itu harus kita betul-betul secara adil, secara bijak dengan memperhatikan jangan sampai siswa itu dirugikan. Ya. Dan keputusan itu bukan hanya diambil oleh seorang kepala sekolah, tapi harus secara bersama-sama, secara kolektif, gitu ya. Rapat secara bersama-sama, kita putuskan secara bersama-sama, tentu saja dengan mempertimbangkan masa depan siswa. Dalam hal ini saya pikir ini semacam rasa keadilan melawan rasa kasihan, gitu ya. Kalau seadilnya siswa ini kan nilainya rendah harus tidak lulus, itu kalau kita pertimbangkan dari rasa keadilan. Tapi dengan pertimbangkan rasa kasihan kita, loh kasihan kalau siswa tidak lulus, tidak naik, gitu ya, mereka mungkin akan keluar kemudian menjadi melakukan hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat karena stres dan segala macam. Jadi perlu juga kita pertimbangkan. Di samping itu juga kita perlu pertimbangkan masa sekarang dengan masa yang akan datang. Dan sekarang ya kita biasa aja ngecas, menaikkan hukuman dengan tidak menaikkan kelas. Kita pertimbangkan masa depan mereka, gitu ya. Mungkin dengan kita memberikan kesempatan pada hari ini, mungkin di 2-3 hari ke depan mereka akan bisa berubah, kemudian bisa mereka berkembang untuk masa depan yang lebih baik. Dan itulah tujuan dari pendidikan, dari sekolah. Jadi jangan sampai kita ini dengan melihat ada hal negatif yang dilakukan oleh siswa lalu kita menghukum dengan memberikan nilai rendah tanpa kita melakukan pembinaan sebelumnya. Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua di dunia pendidikan ya. Jadi anak-anak itu apapun pelanggaran yang dilakukan tentu saja harus kita lakukan pembinaan secara intensif ya. Harus secara terus menerus dengan penuh kesabaran gitu ya, dengan hati, dengan ketulusan. Baik, kita pikirkan seperti itu. Iya. Itu juga bagian daripada langkah-langkah ataupun prosedur yang tadi yang Bapak sampaikan ya. Kemudian yang berikut ini Bapak Kepala Sekolah. Jadi ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang yang notabene adalah dilema etika. Ya. Baik, menurut saya yang pertama adalah tujuan kita ya, dengan kasus itu kita mau jadikan seperti apa gitu, mau selesaikan seperti apa.
kemudian bergerak dari kebutuhan kita juga kepada arah pikiran kita itu kebutuhan peserta didik kita. Di sekolah itu adanya sekolah tentu saja untuk siswa membina generasi kita. Ya, dalam hal ini yang perlu saya pertimbangkan adalah tentang apakah keputusan itu bisa diterima oleh semua, gitu ya. Apakah keputusan itu tidak merugikan salah satu, kalaupun merugikan yang mungkin sedikit aja kerugiannya, gitu ya. Jadi tentu saja dalam setiap keputusan tidak semua dapat memuaskan semua pihak. Tentu saja ada yang merasa tidak puas, tetapi perlu kita pikirkan sedikit, ya. Mungkin ada keputusan itu mendatangkan ketidakpuasan sedikit saja, ya. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu yang menyebabkan lebih banyak yang tidak puas daripada yang merasa puas. Jadi perlu sekali kita pertimbangkan seperti saja, ini keputusan harus diambil secara kolektif, jangan diambil sendiri-sendiri. Jadi perlu secara bersama-sama, ya, dibahas di rapat, ya, diminta tanggapan pada semua pihak, seluruh warga sekolah yang ada di situ. Jangan sampai kita warga sekolah itu langsung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pihak lain, terutama guru, pokoknya warga sekolah lain, komite, bahkan staf itu harus kita libatkan. Ya, baik Bapak, berarti ada tantangan nih, dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil nih terkait dengan pada lebih spesifiknya dalam kasus-kasus dilema etika. Iya, betul. Tentu saja setiap keputusan itu ada tantangan, cuma yang bedanya itu antara tantangan yang besar atau kecil, gitu ya, dalam setiap keputusan. Tentu saja dalam keputusan yang ambil ada saja, gitu ya, perbedaan pendapat antara warga sekolah, ya. Dan itu saya kira menjadi tantangan bagi kita, ya, bagaimana menyatukan pendapat yang berbeda itu adalah tantangan bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Jadi menyatukan pendapat yang berbeda kita dari seluruh warga sekolah, ya, menjadi sebuah keputusan yang diambil secara bersama, disebut tantangan. Kepala sekolah harus punya keterampilan, gitu ya, berkomunikasi dengan baik agar apa yang kita sampaikan itu dapat diterima secara logis oleh warga sekolah, dan kita dapat menyaring pendapat-pendapat dari warga sekolah lain, gitu ya, sebagai keputusan kita secara bersama. Oke, ya baik Bapak. Terus ini apakah Bapak ini memiliki sebuah tata cara, ya, atau memiliki jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan terkait pengambilan? Bapak langsung memutuskan di tempat kejadiannya atau Bapak ada waktu tersendiri penjadwalan? Ya baik, itu sesuai tergantung dari jenis kasus dan kapan dia terjadi, mungkin, ya, seperti itu. Jadi menurut saya jika kasus itu, ya, terjadi dan kita punya waktu menyelesaikan dan menyelesaikan, maka segera kita lakukan penyelesaian saat itu saja, gitu ya. Jika tanpa membutuhkan yang banyak pihak terkait yang kita butuhkan. Tapi kalau memang keputusan itu harus melibatkan banyak orang, gitu ya, mungkin pihak luar, kasus-kasus perkara yang siswa dan segala macam, kalau memang tidak bisa kita selesaikan sendiri, mungkin butuh orang luar kayak pemerintah desa dan segala macam, mungkin yang cenderung terjadi di sekolah, ya, cenderung di sekolah tawuran antar kampung dan segala macam, itu saja waktu, gitu ya. Yang pertama kita harus memberikan undangan kepada pihak-pihak yang kita butuhkan, gitu ya, untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau kasus yang bisa kita selesaikan hari itu saja, gitu ya, langsung saja, gitu ya, langsung saja kita laksanakan, kita selesaikan saat itu, ya. Dan kembali lagi sebagaimana kata saya di awal itu, ya, kebutuhan siswa yang perlu kita kedepankan, gitu ya. Jadi kalau kita butuh, ya, kita ingin menyelesaikan segera mungkin, jangan sampai siswa itu dirugikan. Tidak boleh menunggu hari apa. Kalau bisa diselesaikan hari itu, ya hari itu saja. Jangan sampai merembes, ya, hal-hal lain.
Jadi adakah seseorang Ya. atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah nih Ya. atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ya, di kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti itu ya secara sendiri, itu melibatkan orang lain. Ada wakil kepala sekolah, terutama kalau masa kecil ada wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, ya, saya libatkan dalam mengambil keputusan. Ada pembina osisnya, ada guru BPTK-nya, gitu ya, ada pembina ekstrakurikulernya. Jadi saya melibatkan warga sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh siswa saat itu. Jadi saya libatkan mereka semua gitu ya. Jadi tidak saya selesaikan sendiri. Kalau umpamanya memang ada kasus siswa seperti kemarin tentang banyaknya guru-guru yang memberikan nilai rendah, saya libatkan kurikulum, libatkan guru BPK-nya, libatkan guru-guru mata pelajaran lain gitu ya, untuk menyampaikan tanggapan mereka, apa yang untuk memberikan masukan-masukan tentang apa hal-hal yang telah mereka lakukan dan apa yang akan mereka lakukan yang untuk mengatasi masalah atau kasus-kasus yang dihadapi yang berkaitan dengan dilema etika. Terus nih Bapak kepala sekolah, dari semua hal yang telah disampaikan dari awal tadi sampai sekarang ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam hal pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Jadi pelajaran yang saya petik adalah dalam mengambil keputusan ya, harus melibatkan semua unsur ya, unsur yang berkepentingan ya, seluruh warga sekolah. Kemudian dalam mengambil keputusan di sekolah, tentu saja keputusan itu tujuan utamanya adalah ya, peserta didik kita jangan sampai dalam setiap keputusan kita peserta didik kita rugi akan keputusan yang kita ambil. Jadi apapun keputusan, fokus perhatiannya adalah kepada peserta didik atau kepada murid kita. Jadi selesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi, entah dia berupa dilema etika atau bujukan moral, dengan cara kolektif, dengan cara bermusyawarah dengan seluruh warga sekolah, dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan hal-hal menemani saya untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil ya pendidikan guru penggeraknya. Siap, terima kasih. Ya, demikianlah wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 2 Donggo, dalam hal ini Bapak Subari, Magister Pendidikan, selaku Kepala SMA Negeri 2 Donggo. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.